Salam sejahtera, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya Jemaat GKJ Semarang Timur. Masih dalam kondisi pandemi yang belum berakhir, kita berjumpa kembali, kali ini dalam pendadaran dari sakramen perjamuan yang akan dilayankan besok dalam ibadah minggu online tanggal 13 Desember 2020 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Timotius Setianto. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita dalam persekutuan bersama Tuhan. Kita awali dengan bersama-sama melantunkan pujian dari Kidung Jemaat 3, Tinggal sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan lain pertolongan tiada ku temu, Maha Penolong tinggal sertaku. Dalam cobaan, Kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu? Tinggal serta, berilah salib-Mu nyata di depan, tunjukkan jalan yang penuh fajar menghalau kabut dan mendung. Tuhan kekal Kau tinggal sertaku.
Marilah kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur memiliki Allah serta dengan kami, menyertai kami sepanjang perjalanan hidup kami. Bagaimana pada saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan pun bersama dengan kami, menyertai kami bahkan di tengah situasi yang sulit dalam masa pandemi seperti ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan di dalam segala kesesakan kami. Saat ini pun kami bersyukur bila kami masih boleh dapat bersekutu dengan-Mu. Pada saat ini kami akan mempersiapkan diri kami, mendadar diri kami sebelum kami masuk ke dalam sakramen perjamuan yang akan bersama-sama kami ikuti esok hari. Biarlah Tuhan sendiri akan menuntun kami, Tuhan memberikan pencerahan di dalam firman Tuhan dan renungan yang bersama-sama akan kami dengar, kiranya dapat memberikan kesegaran bagi jiwa kami, memberikan pencerahan untuk kami bisa menata hidup kami ke depan lebih baik lagi, lebih berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kamilah berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam pendadaran kali ini diambil dari surat Yakobus pasalnya yang kedua ayat 17. Surat Yakobus pasalnya yang kedua ayat 17 yang berbunyi demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada abad ke-15, tepatnya tahun 1517, Martin Luther, seorang pastor berkebangsaan Jerman, profesor di Universitas Wittenberg, Jerman, memelopori reformasi gereja di Eropa. Reformasi gereja merupakan upaya atau gerakan untuk mengembalikan ajaran gereja agar sesuai dengan Alkitab. Istilah mengembalikan di sini tentu menunjukkan bahwa ada penyimpangan atau bergesernya ajaran gereja dari Alkitab. Sehingga menurut Martin Luther perlu dikembalikan atau diselaraskan kembali sesuai Alkitab. Kalau ajarannya sudah menyimpang, sangat besar kemungkinannya dalam mempraktikkan Alkitab pun menyimpang. Baik dari pemimpin gerejanya, pemimpin agamanya maupun gereja itu sendiri. Pada tahun 1517 itu, tepatnya tanggal 31 Oktober, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Reformasi Gereja Sedunia, Martin Luther menempelkan 95 dalil yang menunjukkan perlawanannya terhadap kesesatan gereja yang dipraktikkan pada waktu itu. Ditempelkan di pintu gereja Kastil Wittenberg. Nota protes Martin Luther ini diantaranya menyoroti korupsi yang dipraktikkan para pemimpin gereja dengan memperjualbelikan jabatan gereja untuk mendapatkan keuntungan. Di samping itu, Martin Luther dengan tajam juga memprotes praktik penjualan indulgensia. Indulgensia adalah surat yang menyatakan bahwa hukuman seseorang telah dihapuskan dari api penyucian. Dengan kata lain, indulgensia adalah surat penghapusan hukuman dari api penyucian. Dan surat ini oleh gereja diperjualbelikan kepada orang yang menginginkannya atau membutuhkannya. Orang yang menyesal telah berbuat dosa
yang berharap diluputkan dari hukuman, yang percaya bahwa dengan mendapatkan surat itu dia akan bebas dari hukuman, dan tentunya yang mau membayar untuk mendapatkannya. Martin Luther mengingatkan bahwa pengampunan tidak boleh diperjualbelikan oleh gereja atau oleh siapapun. Tidak boleh diperlakukan sebagai barang dagangan yang bisa dimiliki dengan membayar sejumlah uang kepada gereja. Karena Alkitab menuliskan dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di sini jelas-jelas dinyatakan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus. Dengan cuma-cuma diberikan. Walaupun Kristus menebusnya dengan barang yang mahal, yaitu darahnya sendiri. Reformasi gereja ini kemudian semakin merebak di Eropa, bahkan dunia, dengan mengusung semangat sola scriptura, hanya Alkitab atau firman Tuhan sebagai dasar. Sola fide, keselamatan hanya oleh iman. Dan sola gratia, bahwa keselamatan hanya oleh anugerah atau kasih karunia Tuhan. Reformasi yang digulirkan Martin Luther ini kemudian banyak mendapat sambutan dari orang-orang Kristen yang menyadari akan kesesatan gereja yang terjadi pada waktu itu. Namun, yang luput diperhitungkan adalah adanya kesalahan orang dalam memahami semangat reformasi, khususnya sola fide, atau keselamatan hanya oleh iman. Kesalahannya bagaimana? Kesalahannya adalah bahwa kemudian banyak yang beranggapan kalau beriman saja sudah cukup, beriman saja sudah selamat, alias tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Kesalahpahaman ini membuat orang tidak perlu lagi mengasihi sesamanya, tidak perlu lagi berbuat kebenaran. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka hidup semau-maunya, hidup tanpa aturan atau batasan, hidup untuk dirinya sendiri, hidup dengan tidak bertanggung jawab. Yang penting kan saya sudah beriman, sudah percaya Kristus, selamat kan? Berpikirnya seperti itu. Apakah demikian? Yakobus dalam suratnya pasal yang kedua ayat yang 17 yang kita baca lagi, yang kita baca tadi menegaskan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ternyata kehidupan orang-orang Kristen pada zaman Yakobus pun demikian, sehingga Yakobus perlu menyuarakan bahwa imanmu itu mati kalau kamu tidak berbuat atau melakukan perbuatan yang selaras dengan imanmu. Orang-orang Kristen pada zaman Yakobus yang disebut orang beriman itu ternyata orang yang pilih-pilih kasih, orang yang pilih-pilih di dalam bersikap, orang yang memandang muka. Terhadap orang kaya, mereka hormat, menghargai, menyambut dengan baik. Tetapi dengan orang miskin, mereka merendahkan. Yakobus 2 ayat 1-7. Di mana letak kebenarannya? Kalau kasih dipraktekkan secara diskriminatif seperti ini, sedangkan Tuhan sendiri meminta untuk mengasihi sesama manusia, seperti dalam hukum kasih, mengasihi tanpa pengecualian. Yakobus secara tegas menyatakan bahwa itu adalah dosa. Yakobus memberi contoh tentang pentingnya iman yang disertai perbuatan. Dalam Yakobus 2 ayat 14-16 dituliskan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan,
kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Namun, dengan menanyakan apa gunanya mempunyai iman tapi tidak mempunyai perbuatan, bukan berarti Yakobus hendak mengajarkan bahwa yang penting adalah perbuatan. Iman tidak penting. Bukan demikian. Memang ini bisa disalahpahami, sama seperti orang-orang Kristen menyalahpahami semangat reformasi gereja tadi. Yakobus tidak sedang mengajarkan bahwa iman itu tidak penting, namun justru berusaha menyelaraskan iman dengan perbuatan. Kalau kita membaca perikop sebelumnya, sebenarnya Yakobus telah mengawalinya ketika mengajarkan tentang pendengar dan pelaku firman. Hendaknya tidak hanya sebagai pendengar, tapi juga sebagai pelaku firman. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, Roma 10 ayat 17. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Tidak berhenti sebatas beriman saja, tapi lebih daripada itu, yaitu menjadi pelaku firman. Jadi sekali lagi, Yakobus tidak sedang mengajarkan bahwa perbuatan yang menyelamatkan, tetapi semata untuk kita bisa menyelaraskan antara iman kita kepada Kristus dengan perbuatan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini ketika kita tengah mempersiapkan diri mengikuti sakramen perjamuan, marilah kita menelisik diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah menjadi pelaku firman? Apakah kita sudah menyelaraskan pemikiran kita, tutur kata kita, sikap laku kita dalam hidup kita sehari-hari selaras dengan iman kita kepada Kristus? Marilah dengan kejujuran kita mengoreksi diri kita, dan selanjutnya mengamalkan iman kita dalam kasih dan kebenaran. Amin. Selanjutnya kita akan masuk pada pendadaran atau pengujian diri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku Majelis GKJ Semarang Timur, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Selamat mengikuti sakramen perjamuan esok hari, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati.